dibasahi terus diusapin ke hidung, bukan, tapi air ini diserap. Jadi boleh nanti tuh sekali ambil air, kalian sekalian kumur sama dihirup itu boleh. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya yang satu-satu berkumur sendiri, nanti menghirupnya sendiri, itu bisa. Jadi kalau istinsak tuh kayak gitu, air dihirup sampai ke sini ke jantung hidung, baru nanti dikeluarkan. Nanti kalau semisal sudah terbiasa maka akan terbiasa. Kalau untuk yang belum terbiasa seperti itu, awal-awal pasti itu pilek, flu, nyeri di sini di jantung hidung karena ini kesentuh sama air. Itu untuk istinsak. Asadisu utawi kang kaping 6 iku mashu jami'ir ra'si, ngusap sekabehane sirah. Yang keenam itu sunah dari wudu, yaitu mengusap sebagian keseluruhan. Kalau keseluruhan kepala, jadi boleh ya, misal tuh mengusapnya meratakan, ambil ini dibasahi terus diusap sampai ke belakang, itu boleh, itu sunnah. Jadi kalau fardunya cuma ini sebagian aja, sebagian. Kalau keseluruhan itu berarti nanti masuknya ke sunnah. Asabi'u utawi kang kaping 7 iku mashul udunaini, ngusap kuping loro, rupane zahirihima jabane udunaini wa batinihima lan jarone udunaini. Yang ketujuh yaitu kita mengusap kedua daun telinga, baik bagian luarnya atau dalam. Jadi kalau telinga susah ya mau nyontoin karena kita tuh pakai hijab. Jadi itu kayak gini. Ini kan telinga tuh. Jari tengah masuk nih ke lubang telinga. Telinga kan muter-muter tuh. Kita masuk. Kalian rasakan sendiri pakai tangan masing-masing ya. Kalau yang mau mencoba, kalau kita kan nyontoin kayak gini susah karena kita tuh ketutup sama hijab. Jadi jari tengah ini masuk ke lubang telinga. Kita puter di atas atau yang ini, jari telunjuk juga apa? Puter ke dalam, ini ya bagian dalam, kita puter. Ini yang jari ibu jari ini di luar, dari sama. Ini kita muter dari bawah anting kamu. Kalau perempuan di mana tuh anting terpasang dari bawah, baru kita muter ke atas sini, baru setelah itu baru shred. Ini telapak tangan kita usapkan ke belakang. Kayak gitu untuk mengusap daun telinga, karena posisi daun telinga tuh yang rumit kayak gitu loh. Yang muter-muter, jadi agar keusap semuanya tuh kayak gitu tutorialnya. Susah kalau kayak gini mah nyontoinnya. Jadi kalau misal mau coba ini dua tangan, ini di bagian dalam, ini bagian luar, muter bareng dari bawah ke atas, kemudian setelah sampai atas baru telapak tangan usapin ke sini. Jadi ini nanti mengusap bagian yang mana daun telinga di pinggiran ini yang belum ke usap air wudhu kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena nanti air wudhu yang ada di tangan yang sudah kamu gunakan untuk mengusap terus gunakan lagi, itu nanti jadinya mustakmal. Rumit ya wudhu tuh? Enggak ada yang rumit, semua itu mudah kalau kita tahu hukum, tahu caranya. Ya, jangan berpikiran hukum tuh sulit ya, kayak gini nggak boleh, kayak gitu nggak boleh, kayak gini. Enggak. Semua itu mudah kalau kita tahu caranya, tahu alurnya, tahu hukumnya. Ya. Sama kalau kayak kita tuh main handphone tuh, main gadget. Kita tuh tahu cara download aplikasi, tahu cara main aplikasi, tahu cara monetasi. Kalau untuk yang konten kreator itu pasti mudah karena kita udah terbiasa. Makanya saya katakan kita bisa karena terbiasa, bukan kita bisa karena hanya sekedar melihatnya. Ya, jadi itu lebih mengena, lebih kita tuh bisa tuh kalau kita tuh terjun langsung mempraktekkannya kayak gitu. Jadi itu hukum tuh nggak rumit, cuma kita mungkin belum tahu caranya, belum terbiasa melakukannya, jadi terkesan sulit kayak gitu. Saya lanjutkan, asaminu utawi kang kaping 8 iku tahlilu asabi ilyadaini, nyela-nyelani piro-piro drijine tangan loro, warijek laini lan sikil loro. Jadi kang ke-8 itu tuh menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki. Kalau bahasanya di kitab tuh ngapurancang. Kalau tangan mah mudah, kita bisa saling menyela-nyelai begini bisa. Kalau untuk kaki, jari kaki ya kita menyelainya tuh kayak gini. Cara menyela-nyelai jari kaki tuh kita gunakan jari kelingking sebelah tangan kiri. Terus kita sela-selai diawali dari kaki kanan kayak gini, kaki kanan ya, anggap ini kaki dari bawah kayak gini. Ini cara menyela-nyelai jari kaki. Terus runtut mulai kita gunakan untuk menyela-nyelainya itu jari kelingking tangan kiri, dimulai dari jari kelingking kaki kanan. Jadi dari kanan, alurnya tuh berlawanan dari kanan nanti ke kaki yang kiri kayak gitu. Jadi pakainya yang ini, jari kelingking sebagian kiri.
Atasi utawi kang kaping songo iku tahlilu lihyati nyela-nyelani jenggot al-kasyifati kang ketel. Yang kesembilan itu kita menyela-nyelai jenggot atau rambutnya dagu bagi yang tebal ya, bagi yang tebal itu nanti sunnah untuk disela-selai. Lah ini nanti gimana aturan tebal sama enggaknya? Kalau jenggot yang tebal sama enggak itu dilihat sama dengan lawan bicara. Jadi kalau kalian misal itu tuh ayah kalian, ketika kalian bicara dengan ayah kalian, itu kulit di mana ditumbuhinya jenggot itu masih terlihat oleh kalian, itu berarti masih tergolong tipis. Jadi itu jenggot tipis itu dilihat dari apabila lawan bicara orang yang memiliki jenggot itu bisa melihat itu kulit di mana tempat tumbuhnya jenggot. Kalau ini kulit tempat tumbuhnya jenggot sudah tertutup sama rambutnya jenggot, itu berarti kategori jenggot yang tebal gitu. Itu untuk membedakan jenggot yang tipis dan yang tebal. Yang mana nanti sunnah untuk disela-selai. Saya lanjutkan al-ashiru utawi kang kaping 10 iku tahrikul khotimi. Ngobah-ngobahake ali-ali. Ini sunnah yang ke-10 itu ketika kalian memakai cincin. Misal salah satu dari kalian tuh pakai cincin, wudunya gimana tuh? Takutnya nggak kebasuh, itu diputer, itu cincin diputer. Ketika wudhu pas membasuh tangan itu cincin diputer, biar airnya masuk ke dalam ini selah jari yang pakai cincin. Tuh. Al-ahada asyara utawi kang kaping 11 iku taqdimul yumna. Dinginake anggota kang tengen alal yusra ing atase anggota kang kiwa. Yang ke-11 sunnah kita mendahulukan anggota yang kanan, kemudian mengakhirkan anggota yang kiri ya, sama kayak kita wudhu biasanya. Itu yang kita dahulukan pasti anggota yang kanan kan, baru kita membasuh atau mengusap anggota yang kiri. Itu juga sunnah. Asani asyara utawi kang kaping 12 iku taslisu ngaping teloni. Tadi saya membahas sedikit. Taslis meniga-kalikan basuhan itu juga sunnah. Makanya tadi saya katakan boleh nggak kalau cuma sekali? Boleh, selama itu satu kali kamu basuhan itu sudah bisa mencukupi anggota wudhu. Maksudnya anggota wudhunya sudah kebasuh semua kayak gitu loh. Asalisul asyara utawi kang kaping 13 iku al-muwalatu nuli-nuli. Yang ke-13 itu adalah berkesinambungan. Jadi cara untuk nggak boleh di skip. Wudhu dapat sampai ke wajah, tinggal duduk nyantai. Selanjutnya lagi sampai masih ke apa tuh? Ke sebagian kepala, tinggal duduk lagi nonton TV. Ini nggak bisa. Jadi harus berkesinambungan. Lanjut. Beda lagi nanti ceritanya kalau kayak tadi apa? Airnya habis kalian cari tempat yang lain itu. Beda itu ceritanya. Arabiu asyara utawi kang kaping 14 iku at-talku ngosoi. Ini yang ke-14 sunnah. Jadi saya katakan menggosok. Jadi kalau kita wudhu kan pasti membasuh tangan di keran tuh pasti kalian menggosok kan, kayak gitu itu sunnah. Al-khamisu asyara utawi kang kaping 15. Ini yang ke-15 atau yang terakhir dari sunnahnya wudhu. Iku ad-du'a'u du'a. Ba'dahu ing dalam sa'use wudhu. Yang ke-15 ini kita membaca wudhu. Ini juga membaca doa setelah wudhu. Ini juga sunnah. Kita setelah wudhu menghadap ke kiblat kemudian membaca doa setelah wudhu. Itu sunnahnya wudhu. Jadi sunnahnya wudhu itu ada 15. Kalau fardunya wudhu cuma ada 6. Jadi kalau semisal kalian tuh wudhu kemudian yang dilupakan sunnahnya itu gimana? Boleh sah, tetap lanjut aja. Tapi yang inti tadi meniat pas membasuh wajah yang pertama, kemudian membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki dan yang terakhir itu tertib. Jadi 6 ini yang poin. Titik poinnya di 6 ini. Kalau 6 ini ada yang terlewat, lupa, jadi wudhunya nggak sah, kembali lagi ke awal gitu. Tapi kalau yang sunnah-sunnahnya terlewati itu nggak apa-apa, lanjut aja. Itu untuk sunnah-sunnahnya wudhu. Saya lanjutkan pada perkara-perkara yang dimakruhkan ketika wudhu. Makruhatul wudhu'i utawi iki iku nerangake pira-pira kang den makruhake wudhu iku arba'atun ono 4. Jadi yang dimakruhkan ketika wudhu itu ada 4. Al awalu utawi kang awal iku